Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang sejuk ya, walaupun di luar panas. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing session ya, aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 implementasi budaya positif di sekolah. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ada game. Oke. Ya, ini terlihat ya, ke belakang terlihat tidak? Terlihat, kurang besar ya. Oke, saya tampilkan dulu ya. Nah, di sini ada gambar apa ya yang pertama? Pisang. Kemudian gambar yang kedua? Perahu. Bot. Nah, kalau dijadikan jadi satu, kira-kira jadi apa nih? Jadi apa ya? Ya? Ya, ada yang tahu? Banana boat, iya betul. Ini kalau kita buka itu betul banana boat nih. Nah, yang seharusnya hari ini kita mungkin sedang apa namanya healing ya, karena sudah dalam keadaan libur. Tetapi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu bisa berada di sekolah bersama saya di sini. Nah, sekarang yang kedua ini ada sikat. Yang pertama, yang keduanya gambar apa Bapak Ibu? Gigi. Kalau disatukan jadi apa ya? Sikat gigi, betul ya. Nanti kita buka bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga ada gambar apa yang pertama? Tikus. Tikusnya lagi ngapain tuh? Ya, kemudian mungkin lagi ini ya, ya cari makan. Nonton TV ya Bu. Nonton TV. Ya, yang keduanya gambar apa itu? Televisi atau apa lagi itu? Komputer. Nah, apa nih kira-kira jawabannya? Iya Mas, betul. Kemudian ya, kita buka ya sama-sama, kita lihat jawabannya. Betul ya? Wah, hebat memang. Oke, ini supaya refresh saja ya, supaya tidak tegang. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini jawabannya betul ya? Banana boat. Kemudian sikat gigi dan juga mouse. Ya, selanjutnya, baik, dalam sharing hari ini apa sih yang akan saya apa ya? Ini sebetulnya hanya sharing, bukan saya menggurui atau lainnya. Ya, ini adalah yang saya dapat di kegiatan CGP atau calon guru penggerak. Ya, baik Bapak dan Ibu, yang akan saya bahas adalah disiplin positif. Ya, untuk kata disiplin mungkin ini tidak asing lagi ya ketika di sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu guru sering mengutarakan ke anak-anak, kamu ini jadi anak disiplin, atau kamu tidak disiplin mungkin saat tidak mengerjakan PR atau datang terlambat dan lain-lain. Nah, berdasarkan teori dari Dr. William Glasser, budaya positif atau disiplin positif ini ya, yang memaknai supaya manusia menjadi manusia yang memiliki disiplin positif
untuk melakukan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebaikan itu tidak sulit. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia atau manusia atau orang itu mampu mengontrol dirinya. Kemudian yang keempatnya adalah kebutuhan dasar. Dan yang kelimanya ada segitiga resolusi, itu adalah cara menyelesaikan masalah terutama di sekolah. Ya. Saya hanya sharing sekali lagi ya Bapak dan Ibu guru. Ya, apa sih disiplin itu? Ya, makna disiplin itu belajar mengontrol diri untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sebetulnya mengenai disiplin positif ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi bisa juga kita terapkan di rumah kita untuk anak-anak kita sendiri. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah. Nah, sekali lagi berdasarkan Dr. William Glasser, teorinya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Karena sejatinya kita sebagai manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan, betul tidak? Ingin memenuhi kebutuhan dapur kita, betul ya? Kebutuhan rumah kita, kebutuhan anak-anak kita. Nah, termasuk dalam diri kita tidak hanya yang terlihat saja, tetapi yang tidak terlihat pun ada. Nah, apa saja? Mari kita lihat. Nah, ini ya, kebutuhan dasar yang harus ada pada diri kita, termasuk kita seorang guru, tidak hanya anak. Ada 5. Apa yang pertama adalah survival. Apa itu survival? Bertahan hidup, betul. Ya, itu kebutuhan dasar yang paling mendasar adalah survival, kebutuhan hidup. Nah, apa sih yang ada pada kebutuhan dasar survival itu? Untuk kebutuhan hidup kita yang paling pokok itu ada makan, betul ya? Ada minum. Nah, jadi ketika ada anak yang di kelas kok dia lemes ya, kok dia belajarnya nggak semangat, ditanya malas-malas sana, kita sebaiknya sebagai guru tidak menjudge dia melakukan kesalahan itu. Kamu nih malas ya, masih pagi udah ngantuk misalnya, masih pagi udah ngantuk, harusnya pagi-pagi itu semangat. Nah, tidak seperti itu. Bagaimana? Tapi kita tanya dulu, dia melakukan seperti itu tuh pasti ada alasannya. Ya, karena sejatinya tadi bahwa manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jika salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan besar akan ada nilai-nilai negatif yang dia lakukan. Ya, seperti contoh yang tadi. Ya. Oke. Yang keduanya ada belong atau love ya. Di situ ada gambar love ya. Nah, apa sih belong atau love itu? Kasih sayang, betul. Semua manusia itu memerlukan kasih sayang, perhatian. Kemudian yang ketiga ada power, kekuatan, betul. Ya, yang berikutnya ada freedom. Apa freedom itu? Kebebasan. Makanya sekarang ada kurikulum merdeka. Ya, nanti akan kita bahas secara mendalam. Kemudian yang selanjutnya kita butuh namanya fun. Apa itu fun? Kesenangan. Ya, anak-anak datang ke rumah, datang ke sekolah, dari rumah datang ke sekolah, itu harus senang, harus fun dulu. Ya, baru bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, kita akan bahas satu-satu mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Baik. Nah, kebutuhan dasar tadi yang 5 itu untuk apa sih? Ya, manusia melakukan segala usaha terbaik
Nah, semua kebutuhan dasar tersebut akan diupayakan setiap manusia untuk mencukupinya dengan baik. Namun apabila ada yang belum dapat terpenuhi, maka akan ada perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak dan Ibu, pernah tidak menemui anak di kelas ini yang saya pengen ke depan terus, ya, padahal sejatinya bagaimana tuh Bapak dan Ibu? Ya, misalnya, ya, karena kalau semua kan bisa tidak tertib ya, dorong-dorongan dan lain sebagainya. Atau ada juga di kelas ini kita pernah nggak melihat anak ini diam banget ya. Pasti kalau nggak ditanya ya pasti betul. Kalau nggak ditanya dia nggak keluar, nggak ada suaranya gitu. Pernah ya Bapak yang seperti itu ya? Sering ya? Sering. Nah, kita sejatinya Bapak dan Ibu kembali ke sini. Apakah yang 5 kebutuhan dasar itu sudah dipenuhi anak? Mungkin anak itu juga kasih sayang di rumahnya. Iya. Atau tadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Ya, mungkin di rumah belum sarapan, ya, sampai sekolah terlambat, dimaki-maki pula misalnya, kamu terlambat, kamu kesiangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar manusia tujuannya. Yes, baik. Tadi yang pertama ini ya, survive. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah dan makan. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup sehingga dapat survive dari segala situasi dan kondisi. Tindakan yang dilakukan baik sesuai nilai-nilai, tindakan yang dilakukan baik ya sesuai dengan nilai-nilai keyakinan atau bertentangan akan dilakukan demi untuk bertahan hidup. Nah, terkadang juga ya Bapak dan Ibu, anak SD itu keinginan untuk mengambil barang milik orang lain itu tinggi. Apalagi kalau kebutuhan dasar survive-nya ini untuk bertahan hidupnya kurang dari rumah. Ya, misal di rumah cuma dikasih uang 3.000 rupiah, sekarang sarapan aja kan nggak cukup ya, sama orang tua dikasih uang 3.000, otomatis kurang kan. Nah, itu ada kemungkinan besar ketika di kantin dia ngambil gorengan 3 biji, ngakunya 1 itu ada. Ya, kenapa? Karena ini untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, jadi kita sebagai guru tidak baik jika langsung menjudge anak itu tidak baik. Anak itu kamu berbuat kejahatan istilahnya gitu ya. Pasti ada latar belakangnya. Nah, itu yang mendasari kita nanti melakukan restitusi sedikitnya. Baik, selanjutnya ada love and belong. Ya, tadi kasih sayang. Ya, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau disebut dengan kebutuhan psikologis. Nah, karena tidak terlihat ini ya, tidak terlihat nyata, tetapi bisa dirasakan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan itu juga termasuk keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, biasanya mereka akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, dan belajar kelompoknya. Jika anak itu kebutuhan love and belong-nya cukup, dia tidak akan mencari perhatian di sekolah karena dia sudah merasa cukup. Beda dengan makanya ketika ada anak yang tingkahnya aneh, tidak biasa, itu pasti ada salah satu atau dua di antara kebutuhan 5 dasar ini yang belum dipenuhi. Ya, selanjutnya yang ketiga, power, penguasaan. Nah, suka ada kan lagi di kelas ya anak kita yang sejauh
sejagoan, betul. Ya, semua harus hormat sama dia. Nah, berarti dia butuh ini, ya, butuh power, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan oleh orang lain, ya, dan memiliki rasa dihargai oleh gurunya, dihargai oleh temannya, yang paling penting yaitu dihargai di keluarganya. Kemudian dalam kebutuhan ini, maka seseorang berkeinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan juga dihormati. Nah, kemudian selanjutnya keinginan ini juga meliputi self-esteem, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, saya ini berbagi ya Bapak Ibu, saya punya ketua kelas ini sekarang. Ini luar biasa, powernya bagus, ya. Jadi dia itu bisa disegani oleh teman-temannya. Termasuk ketika saya meminta tolong, dia sangat bertanggung jawab. Nah, itu berarti saya menyimpulkan bahwa anak itu kebutuhan powernya itu sudah dipenuhi karena teman-temannya juga menghargai dia. Begitupun dia kepada teman-temannya dan juga guru. Nah, anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Biasanya anak terlihat rapi dan sistematik serta selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini adalah ciri anak yang sudah memiliki power. Baik, selanjutnya yang keempat, freedom atau apa guru? Bapak dan guru, kebebasan. Nah, apa sih kebebasan itu? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kurikulum Merdeka ini sudah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya ya kepada kita semua, kemudian kepada anak-anak untuk dapat mengembangkan bakat dan potensi mereka masing-masing. Ya, anak itu unik, tidak bisa kita seragamkan, tidak bisa kita samakan. Nah, kemudian anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang hal baru serta menarik. Nah, anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini adalah ciri anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Ya, jadi di kelas kita sekali lagi tidak bisa menyeragamkan. Kenapa? Karena anak itu unik, tidak ada yang sama. Baik, ini selanjutnya fun, ya. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, apalagi anak-anak SD, ya, masih menginginkan bermain. Nah, apa sih kesenangan itu? Yaitu kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan juga tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kemudian mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan, bahkan berlaku buruk. Itu jika anak itu memiliki tingkat kesenangan yang tinggi. Baik, selanjutnya kesimpulannya, setelah memahami 5 dasar kebutuhan manusia, maka jelas bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik itu yang baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Demi mencapai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakan baik dan juga tindakan yang buruk. Nah, jadi itu ya Bapak dan Ibu guru.
Nah, bagaimana tindakan kita? Ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Tidak menyimpulkan secara langsung, tetapi kita lihat dulu latar belakangnya. Kita lihat dulu penyebabnya apa. Dan kemudian setelah itu kita analisis. Oh, berarti ada nih kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Ya, makanya dia melakukan penyimpangan atau melakukan hal-hal yang negatif. Nah, misal ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Nah, jika siswa menjawab senang aja bu, nah kalau begitu dia sedang memiliki kebutuhan apa bu? Senang aja bu, mulai bisa ketawa. Jadi apa kebutuhan apa yang dia butuhkan? Betul, kesenangan yang dia butuhkan. Mungkin dia di rumahnya hanya anak tunggal mungkin ya, atau nggak pernah ketemu sama keluarganya sama keluarganya sama orang tuanya nggak pernah diajak bercanda. Nah, maka akhirnya ketika di sekolah dia seperti itu ya, karena dia saya pengen happy, pengen tertawa, pengen bahagia ya. Nah, jadi penyimpangan yang dia lakukan itu karena kekurangan kebutuhan yang tadi, yaitu kesenangan. Nah, setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak anak-anak penuhi, kemudian kita bisa membimbing mereka dengan memperbaiki perilakunya, yaitu melakukan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah ada kata ya di situ. Kembali. Jadi memperbaiki kembali perilaku yang salah, perilaku yang menyimpang. Ya, itu namanya restitusi. Nah, dengan caranya yaitu restitusi segitiga. Nah, baik Bapak dan Ibu guru hebat. Ini ya 5 pengingat penting kebutuhan dasar tadi yang sudah kita bahas bersama. Ada yang pertama adalah survive, ya, kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah belong, ya, love and belonging, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga power, kekuatan. Yang keempatnya fun. Kemudian yang kelimanya adalah freedom. Baik, terima kasih ini sudah mendengarkan apa yang saya paparkan. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu hebat? Boleh? Ada pertanyaan? Sangat jelas, baik. Ya, semoga kita bisa ya menganalisis kebutuhan diri kita, ya, keluarga kita, termasuk anak-anak kita di sekolah, ya, agar mereka mampu melakukan disiplin positif. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya Bapak dan Ibu guru. Ya, mari bergerak ya untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya mengikuti paparan dari Siti yang berjudul tentang budaya positif. Setelah mengikuti paparan ini, saya menjadi tahu bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Jika salah satu dari 5 itu tidak dimilikinya, maka akan ada perilaku yang menyimpang. Yang dilakukan itu untuk dalam menyelesaikan masalah menyimpang, siswa kita harus mencari tahu dulu latar belakang masalahnya, karena setiap perilaku memiliki motivasi berbeda-beda. Nah, cara menjelaskan dengan cara melakukan tidak restitusi berikut yang sudah saya sampaikan, atau hanya sampai di sini saja saya menyampaikannya. Untuk di sini saya tetap semangat melakukan ini terus dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.